generasi Z ini generasi yang chronic loneliness, Pak. Kesepian jangka panjang, kesepian yang sangat mendalam. Akhirnya muncullah mereka keinginan untuk mengapresiasi dirinya sendiri dan menghargai dirinya. Nah, nanti akan muncul lagi generasi lain kalau kita tidak memperbaiki. Ini dari tadi saya perhatikan ya. Saya tanya kejar terus soal kesehatan jiwa. Tapi dokter come up dengan pikiran-pikiran mengenai employment, lapangan kerja, ekonomi bawah. Itu memang menjadi semacam prasyarat bahwa tidak mungkin menyampai ke atas kalau yang bawahnya nggak dibereskan gitu. Karena 90% pasien saya konsul tuh karena nggak punya duit sih, Pak. Anaknya juga nggak mau kok, Dok, saya peluk juga ih gitu. Pak, peluknya ya jangan langsung ditangkep, anaknya udah gede, diusap dulu kek atau apa, diajak makan ngobrol berdua. Tuh happy banget loh Pak anak-anak tuh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak setuju kalau dikatakan anak muda itu rapuh, anak muda itu gampang kena mental, anak muda itu sandwich generation yang bebannya dari atas sampai ke bawah begitu ya. Juga nggak setuju seolah-olah anak-anak muda kita itu maunya ringan-ringan aja gitu. Mereka juga sangat serius dalam menghadapi hidup. Tapi itu kan kata saya, bukan ahlinya kan. Hari ini saya mau ngobrol sama ahli kedokteran jiwa, Dr. Elvin Gunawan. Terima kasih Pak. Selamat datang di Buka Saja. Dan saya terima kasih karena jauh-jauh dari Bandung. Saya sangat mengagumi konten-konten yang dibikin oleh Dr. Elvin ini karena banyak sekali memberikan penjelasan, memberikan pencerahan, tapi juga memberikan support pada anak-anak muda. Nah, tadi saya mulai dengan satu provokasi bahwa saya nggak sepakat dengan itu semua. Tapi itu kan pandangan saya, karena dalam keseharian saya sering sekali ketemu anak-anak muda yang tampaknya maunya relax, maunya santai, tapi begitu diajak ngobrol, ternyata pikirannya jauh, pikirannya cukup dalam. Jadi mungkin saya ingin mulai dengan gejala yang sekarang muncul. Beberapa hari ini ada tagar sangat populer, tagarnya kabur aja dulu katanya. Sampai ditulis oleh beberapa harian nasional kemarin. Ini apakah refleksi dari ketidaktahanan anak-anak muda menghadapi kehidupan, atau sebetulnya justru dorongan mencari hidup yang lebih baik? Dan dari sisi kesehatan jiwa, dari sisi anak-anak muda itu gimana menurut dokter? Sebenarnya sih Pak, kalau melihat ada tagar ini ya, mungkin ada beberapa orang yang sudah skeptis sih Pak. Pesimisme itu menjadi muncul karena ada banyak upaya untuk membuat negara ini mungkin lebih baik ya Pak. Tapi kan selalu mentoknya di pembuat kebijakan. Mau seberapa besar paper yang kita buat, seberapa banyak masukan yang kita berikan, kalau nggak didengar ya selesai. Makanya kita sebutnya ya udahlah ya, kaum rengginang ini ya udah aja berdiri di keset welcome, keinjak kena debu pergi gitu ya Pak. Jadi kaum rengginang ini siapa nih? Kita nih Pak, yang ini kan biasanya nempel di keset welcome gitu ya Pak, ya nge-welcome aja, terus udah gitu keinjak kena angin bye-bye gitu ya Pak. Jadi kadang ya udahlah ya sampai di level ya udah tahu kita tuh di mana gitu. Karena karena kita ngomong, bersuara, media sosial bersuara terus, tapi kalah sama buzzer meren ya Pak ya gitu. Jadi akhirnya nggak nyampe tuh Pak hal-hal yang memang krusial di akar rumput. Sehingga akhirnya ya udahlah, daripada saya mentok, sebenarnya itu kan salah satu bentuk coping mechanism dia ya. Daripada saya mentok, saya cari langkah fight nih. Saya fight aja di tempat orang yang mungkin bisa lebih menghargai saya. Tapi itu kan begini, di tempat yang mereka bayangkan itu kan sebetulnya harus lebih kompetitif, harus lebih punya kemampuan berkompetisi gitu ya. Punya skill, mungkin juga diperlukan modal kalau mau usaha gitu. Tapi refleksi atau ekspresi kok maunya kabur gitu, itu kalau dari segi kesiapan mental mereka bagaimana tuh? Sebenarnya kalau dari financial well-being sih mereka mungkin lebih well-being di sana sih Pak, dapat gaji. Yang mereka convert ke Indonesia besar banget, karena kan kalimatnya di sana tukang cuci piring aja berapa ratus ribu. Di sini nyuci piring hitungannya ribuan Pak gitu. Jadi mereka merasa nggak apa-apa, karena output dari semua pekerjaan tuh kan sebenarnya adalah uang yang didapatkan. Uang itu bisa menghidupi dirinya, keluarganya, adik-adiknya. Jadi makanya mereka mungkin sudah tidak mengejar lagi di level profesional. Karena cukup banyak yang mungkin kemarin sempat ramai juga di media sosial, S1, S2 ya Pak, bahkan S3 yang mentok di sini mau berkarir juga nggak dihargain. Mereka lebih baik ke sana
setidaknya keluarganya masih bisa makan. Sedih sih sebenarnya sih Pak, kayak Jadi ini soal survival sebenarnya. betul, Maslow-nya tidak terpenuhi kan Pak, di bagian physiological needs-nya, makan gitu ya. Boro-boro mau ngomong aktualisasi diri ya Pak, orang akhirnya udah nurunin ego serendah-rendahnya sih sebenarnya. Ya ini orang kan akhirnya refleksi pada apakah disebabkan karena policy, apakah disebabkan karena memang ekonomi yang turun gitu ya. Campur aduk lah. Tapi saya tuh sangat khawatir dengan statistik. Jadi misalnya setiap tahun tuh angkatan kerja nambah kira-kira 3-4 juta. Betul. Tapi yang terserap di formal itu tidak sampai 1 juta. Betul. Jadi tiap tahun ada saldo tuh, ada sisa yang menumpuk gitu. Kemudian sekarang ini katanya ada hampir 10 juta anak-anak usia antara 15 sampai 24 yang masuk kategori tidak sekolah, tidak training, juga tidak bekerja. Iya, itu data terakhir sedih ya Pak. Net itu. Aduh. Net ya. Iya. Net. Barangkali ini juga menjadi sumber kecemasan ya dari kalangan anak muda. Itu memandang hal ini yang Dokter Launi seperti apa tuh ngeliat teman-teman muda-muda Karena ini? isu kesehatan jiwa tuh kan memang isu yang holistik ya Pak. Ada masalah biologis, ada masalah psikologis, sosial, cultural, dan spiritual. Jadi di level biologis jelas Pak, itu kebutuhan gizi, terus kebutuhan mikronutrien, makronutrien yang memang harus dipenuhi. Lalu juga masalah psikologis dari pola asuh dan lain-lain. Masalah sosial, politik, dan ekonomi ini memang tidak bisa lepas Pak. Se-well-beingnya orang Pak, kalau bokeh tetap aja mentalnya terganggu sih Pak sebenarnya gitu. Jadi kadang aku bilang, lah nggak ada kesehatan jiwa kalau finansialnya juga nggak well-being. Ketika dia mau latihan yoga setiap hari ya Pak, tapi kalau misalnya istri yang ngomong, ini tagihannya kurang. Boro-boro mau mindful, Pak, otaknya juga udah kemana-mana gitu. Jadi ketika kebijakan suatu negara di level ekonominya tidak baik, ya semua orang akan stres sih, Pak. Jadi tetap berlaku ya, teori sederhana Maslow itu dari mulai biologisnya, baru nanti pada sosialnya. Betul, karena kan kadang kita selalu dibilang, jadilah anak muda yang bisa mengekspresikan diri. Lah mau mengekspresikan dirinya dari sebelah mana, kan gitu Pak. Jadi kadang hal itu sih yang saya kadang kalau ngisi dibilangnya, dokter galak banget ngomongnya, karena emang betul. Kalau kita ngasih pendidikan, cuman sekedar dapat sertifikat doang, tetap akan kalah di dunia kerja kan Pak. Karena kan kita sebagai pemilik usaha ingin mendapatkan yang berkualitas, karena kita membayar gaji. Nah masalahnya kualitasnya ini yang menjadi PR juga. Gitu, jadi ya memang isu kesehatan jiwa nih PR sih Pak. Udah dengan adanya NIIT ini juga udah pasti stres. Tiap berita cari kerja susah. Belum berita layoff Pak, buka Instagram dong, ini layoff di sini. Belum kemarin yang fraud advisory kan, orang membuat pasti sistem investasi di sini juga jadi tidak baik karena fraudnya tinggi. Yang dulu jadi andalan gitu ya. Kebanggaan umat kan itu Pak. Pokoknya kalau bisa masuk startup itu udah keren banget lah. Tapi di zaman-zaman unicorn, betul. Ya itu anak muda sekarang gitu, mau entrepreneur. Saya nanya modalnya dari mana? Ya nanti cari angel investor, kan berapa banyak yang jadi angel Pak gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu sih sekarang yang cukup membuat mereka frustrate ya gitu. Ini kan ada 3 level nih, level pribadinya adik-adik kita, anak-anak saya, anak muda, family gitu ya. Sama nanti akhirnya lingkungan yang merupakan buah dari kebijakan. Betul. Kalau satu persatu diadres tuh saran dokter apa tuh kepada anak-anak muda, kepada family, sampai akhirnya pada Kalau saya tuh kadang ngomong ke pasien sih gini sih Pak, selama dikasih napas sama Tuhan tuh berarti ada sesuatu yang harus kamu kerjain. Karena kan cuma malaikat maut yang nggak bisa disogok ya Pak. Maksudnya kalau udah mau dijemput tuh saya bayar dulu lah ya, masih mau nambah 1 hari kan nggak bisa ya. Jadi saya bilang selama kamu masih ada, upgrade diri terus. Jadi jangan menunggu kayak sekarang nih banyak banget anak-anak S1 yang lulus cita-citanya apa Pak? LPDP. Terus saya bilang kamu LPDP tuh buat apa? Ada nggak satu goal? Jangan cuman kayak FOMO gitu loh Pak. Yang lain LPDP saya nggak, yang lain pasang status saya lagi S2 di luar negeri. Terus dia nggak gitu. Yang penting kamu tuh tahu petnya apa. Nah ini tuh kadang tidak pernah diomongin sama orang tuanya. Karena orang tuanya mungkin dua-dua yang bekerja, pulang udah malam ya Pak. Belum lagi kalau di rapat Zoom-nya masih dilanjut di rumah. Kan anak-anak ini tuh nggak pernah bercerita mimpi dia apa ya Pak. Makanya dokter lagi nyinggung saya. Oh enggak sih Pak, saya langsung perbaiki kacamata. Langsung rasanya kayak hot seat ya Pak ini ya. Soalnya Pak, Zoom sekarang tuh sampai jam 12 malam, jam 1 pagi. Saya bilang, orang ngapain ya rapat seharian full? Gitu, terus nanti ketika udah anaknya remaja, baru saya tidak pernah mengenal bapak saya, tersinggung lagi bapaknya.
Terus Nanti saya balik situ ya. Tapi Oh. saya pengen ngingetin tadi adik-adik. ngumpulin nyawa ya. Adik-adik, anak saya, adik-adik, ponakan segala macam. Terus meningkatkan kapasitas itu satu kunci barangkali untuk kehidupan. Iya. Saya pengen refleks kepada diri saya. Oh, iya. Kan pada waktu kami tumbuh ini kan sebagai generasi kedua barangkali atau ketiga lah. Atau kami generasi pertama yang melek huruf dan sekolah gitu. Itu kan struggle-nya bukan main tuh. Betul. Kalau nggak kerja 24 jam ibaratnya itu nggak hidup lah. Saya waktu sekolah di Amerika itu jam 3 bangun, jam 4 jadi loper koran sampai jam 6, jam 7. Kemudian pulang, mandi, baru ke kampus. Selesai kuliah jam 2, jam 3. Nongkrong di kantor Tembok, karena pada waktu itu saya jadi koresponden lepas gitu. Dulu sempat kerja di restoran, tapi bergeser ke koran gitu. Jadi memang itu terbawa sampai akhirnya kerja di Jakarta. Kurang lah kalau harus memenuhi dengan gaji waktu pegawai negeri. Apalagi kalau tadi keluarganya keluarga besar gitu. Iya. Nah, ini kan seperti ada semacam waktu yang hilang gitu. Bayarnya bagaimana tuh? Karena sekarang anak-anak udah pada gede semua kan. Sebagian besar malah saya udah menikah itu. Gimana tuh mengejar yang dulu sempat hilang tuh, menutupinya bagaimana tuh? Sekarang harus sering mengunjungi sih Pak. Mengunjungi, karena gini, sebenarnya anak juga sadar sih Pak, bahwa privilege yang dia dapat sekarang tuh adalah buah kerja keras orang tuanya. Oke. Nah, selama dia melihat bahwa orang tuanya tuh ada proses berubah Pak. Emang ada zamannya, kalau orang tua saya dulu bilang ada zamannya manusia tuh kerja bagai kuda kan sebenarnya Pak. Nah, pengennya kan Itu lagunya harapannya, Agus Plus tuh ya? iya bener Pak, kerja bagai kuda harapannya setelah tua bisa leye-leye sama anak cucu kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang memang kita harus tunjukin ke anak kita bahwa kerja keras sebagai kuda ini tuh sebenarnya momen yang kita perlukan, karena kita naik dokarnya banyak Pak orangnya. Tapi setelah tua kan kita pengennya anak-anak tuh punya waktu bersama kakeknya misalnya Pak. Kadang udah kayak gini kita harus belajar mengapresiasi anak. Kayak makasih ya udah ngertiin ayah waktu ayah dulu kerja. Makasih ya udah menjadi anak yang bertanggung jawab sekarang. Papa bangga banget sama kamu. Kan itu cuma 3 kalimat sederhana ya Pak. Yang Saya ingin membuat ulang ya. Terima Oh, kasih ya udah ngertiin ayah. Ih, Waktu dulu nggak sempet gitu. Dan terima kasih sudah menjadi anak yang bertanggung jawab. Dan mudah-mudahan wabah ini menyebar kemana-mana. Dokter, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Itu tuh bikin anak-anak kelopok-kelopok loh Pak, kayak gitu tuh. Cuman ya memang awalnya kan karena nggak pernah gitu pasti apa sih ayah sih gitu kan gitu Pak. Tapi itu tuh berarti dia suka loh Pak kadang. Cuman kan kalau bapak-bapak anaknya juga nggak mau kok Dok, saya peluk juga ih gitu. Pak peluknya ya jangan langsung ditangkep, anaknya udah gede, diusap dulu kek atau apa, diajak makan ngobrol berdua. Tuh happy banget loh Pak anak-anak tuh gitu. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama Pak. Sekarang agak keluar ya. Jadi family tadi mungkin yang ketinggalan mesti disusul, kemudian direkonsiliasi ya. Betul. Sekarang kalau sebagai policy maker tuh saran dokter apa tuh menghadapi suasana ini semua? Wah berat nih Pak ya, moga kita nggak dicari setelah ini ya Pak. Aduh, sebenarnya gini sih Pak, kalau dari jurnal tuh kan memang ya dibilang Pak bahwa kebutuhan manusia tuh untuk bereksistensi diri kan ketika dirinya sudah selesai kan Pak sebenarnya. Jadi kalau di level policy maker sih harapan saya Pak banyak lapangan pekerjaan yang memang dibuka. Karena ya pembelanja terbesar negara itu kan pemerintah ya Pak sebenarnya. Sehebat-hebatnya swasta ya growing-nya nggak akan sebagus pemerintah karena dananya lebih sustain. Yang kedua sih Pak, semoga ya Pak di level senior-senior nih mau belajar Pak. Karena kadang mereka nih di level yang merasa bahwa dengan pengalaman hidup yang sangat matang itu Pak, yang muda-muda ini idenya nggak kepake. Tapi kita suruh FGD bertahun-tahun Pak. Rapat gitu ya, nanti hasilnya, tapi rapat hasilnya juga nggak pernah dilihat Pak. Nah jadi kadang anak-anak muda di tempat kerja ini struggling, mereka mau eksistensi, memberikan yang terbaik ide-idenya, tapi selalu di-cut gitu. Nah hal-hal seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menjaga kestabilan ekonomi sih Pak. Nah Karena itu 3 aspek itu kan sekarang menjadi tantangan besar karena saya kira semuanya menyadari pemerintah sekarang ini tidak mudah. Fiskalnya mengalami tantangan, tadi lapangan kerja terbatas, pengangguran mulai meningkat karena juga PHK gitu ya. Iklim investasi nggak bagus Pak, itu aduh saya kalau ngurusin izin Pak, lama-lama saya jadi pasien Pak. Lama
lama gitu ya Pak, terus muter-muter, mejanya panjang bener Pak, mau dibikin online pun akhirnya tetap nggak nyala. Jadi online nanti tiba-tiba, maaf ya dok, sistemnya shutdown. Aku bilang, ya ampun Tuhan, orang mau dikasih ke rakyat, ya kan itu bayar pajak kita kan Pak. Tapi kok kita yang malah lebih stres Pak kayaknya. Gitu. Jadi kadang yang gitu-gitu sih membuat teman-teman saya yang pengusaha kayak, wah dok, kalau udah ketemu sama izin ya dok, saya mah Pak ketemu dokter 2 minggu sekali aja lah, kata dia. Di dalam tuh cuma marah-marah doang Pak. Sebenarnya kamu marah-marah ke saya juga percuma ya. Dokternya juga lagi stres ngurusin izinnya gitu loh. Jadi kadang yang, ya moga-moga sih iklimnya bisa banyak dipotong gitu loh Pak. Atau kalaupun nggak dipotong bisa lebih jelas misalnya gitu. Saya selalu punya pandangan, pemimpin tertinggi itu kan memang bekerjanya dengan kata-kata, Betul. dengan statement, dengan pidato, dan dari sisi itu sebetulnya kita punya harapan besar. Betul. Saya selalu katakan pada berbagai forum bahwa presiden kita itu punya kisah perjalanan yang sangat baik sebetulnya. Anak orang besar, cucu orang besar, yang harusnya bisa hidup enak, ternyata beliau memilih sekolah di ketentaraan. Betul. Itu artinya kan ingin menyerahkan jiwa raganya Betul, bagi Republik. mengabdi ya Pak. Terus berkarir lah. Kebetulan beliau beruntung mendapat istri anaknya presiden ya, dan dengan itu tentu punya privilege tadi yang dokter sebutkan. Ada proses politik, kemudian membuat beliau terhenti di tengah jalan, menyingkir dengan baik menurut saya sih. Dan masuknya ke dalam kancah politik juga dengan cara yang baik, yaitu membangun partai politik, kemudian bertarung terus-menerus, dan akhirnya memimpin. Dari statement-statement dari mulai kampanye, pelantikan, berbagai forum publik, internasional maupun lokal, maupun forum umat kemarin di berbagai forum, kan menunjukkan bahwa komit berantas korupsi, beresin perizinan, kemudian pokoknya fokus pada ekonomi rakyat. Pada rakyat, betul ya Pak. Nah, memang sekarang ini masih terlalu dini untuk menyimpulkan apapun, tapi dalam pandangan dokter, walaupun spesialis kejiwaan, tapi kan juga mendengar banyak ya, dari pasien, dari orang tua, dari banyak perusahaan yang tadi berinteraksi dengan dokter. Ini sebetulnya harapan itu apakah akan menjadi kenyataan atau ada tanda-tanda bahwa sulit ini untuk merealisir itu? Saya tuh juga melihat ya, dan mungkin gini sih Pak, kan kalau di level tertinggi kayak presiden tuh kan makanya ada menteri dan segala macam ya. Tapi kan masalahnya eksekutornya sevisi dan punya niat baik yang sama nggak sih Pak? Goodwill-nya tuh sama nggak sih ya? Kan udah dikumpulin di kan depan mata bisa iya di belakangnya isi otaknya apa kan kita nggak pernah tahu ya Pak. Kan makanya dibilang sedalam-dalamnya hati manusia tidak pernah ada yang tahu ya. Di depan karena masalah adab, oportunis dan lain-lain kan mungkin aja iya aja Pak. Tapi kan itu jenjang dari presiden ke lapangan tuh jauh banget Pak. Nah kalau di tengah ada yang nggak sevisi aja, yang nggak directing, ya selesai semua kan. Karena nanti mungkin bermasalahnya dari tengah ke bawah. Yang bermasalahnya yang paling bawah Pak. Gitu karena ya tadi panjang banget hierarkinya dari atas ke bawah. Nah itu makanya kadang di level tertentu tuh leadership identity kan sangat ditentukan oleh kesehatan jiwa ya Pak. Karena leadership identity itu sangat mudah dilihat dari proses kognitif dia, maturity emosi dia, sehingga ketika kognitif dan emosinya baik maka perilakunya pun outputnya baik. Nah masalahnya nggak semua orang tuh di level leadership identity yang baik. Karena ada banyak orang yang kalau saya pikir dan saya ngobrol ya Pak, di level kematangan tertentu tuh harusnya dia udah nggak ngomong lagi kayak gitu. Emosinya tuh nggak perlu menunjukkan ke orang, merendahkan orang seperti gitu. Nah tapi ya dalam hati sih, ya mungkin ini salah satu pasien yang belum berobat sih. Gitu, karena wah Pak kalau ngomong tuh kayak, aduh Tuhan perlu ya dia ngomong kayak gitu ya. Aduh perlu ya dia menunjukkan kalau dia tuh sewow itu gitu loh. Nah yang kayak gitu kadang saya pikir, ya udahlah mungkin juga ya belum matang lah di situ. Tapi mungkin dikarbit lah atau apapun itu. Jadi akhirnya pada pemangku kebijakan lain-lainnya ada beberapa orang yang memang sebenarnya kalau mau ngomong tidak layak di sana. Ini sebenarnya ada masalah beyond populisme. Jadi tidak semata-mata soal populisme, dan saya sering mendengar dokter bicara mengenai dark
trait personality. Iya, betul. Atau kata orang Sunda apa kan? Daktriat, Pak. Daktriat Ya, kan maklum ya, Pak ya, personality. Sundanya Sunlings ya, Pak. Saya tuh kan Sunlis ya, Sunda yang Inggris. Jadi ya Daktriat personality, nah gitu, Pak. Itu ada satu, saya kira banyak publikasi yang mengulas Betul. karakter itu ya. Narsism, Machiavellism, Betul. kemudian ada manipulatif segala Betul. macam. Apakah gejala-gejala itu menjadi sesuatu yang sekarang muncul sebagai satu tren Nah, akibat populisme yang terlalu jauh tadi? Kemudian apakah itu juga menjadi sebab mengapa anak-anak muda kita juga menjadi sangat seperti tidak aman dalam karena dia kan melihat, dia baca politik, dia baca ya. media segala macam dan melihat kiri kanannya seperti itu tuh. Ya. Anak-anak sekarang tuh memang sangat kritis ya, Pak. Bahkan buku dia yang dibaca pun mungkin lebih daripada buku kita. Saya bilang anak SMA baca buku tentang Marxism, saya bilang, aduh berat banget ya hidup kamu ya. Tuh kan? Iya. Yang saya bilang tadi di depan kan, nggak percaya bahwa anak-anak muda itu maunya yang gampang-gampang aja, ternyata bacaannya berat bener. Baca, Pak, saya sampai bilang, aduh udahlah mikirin tamat SMP aja udah puji Tuhan, gak usah mikirin Marxism lah, terus bacanya Suhoki, saya bilang Madilog, Pak, saya bilang, aduh SMP, Pak, saya bilang pasien bilang tarik-tarik teuing, kamu mikir ya kataku tuh gitu. Jadi ya dia bilang karena ini keilmuan. Nah, jadi kadang Pak anak-anak ini juga bacaannya lebih. Nah, Daktriat personality ini kan sebenarnya kaitannya dengan upper echelon teori yang memang banyak pola pemerintahan kita kan memang tergantung eselonnya siapa yang duduk kan, Pak. Eselon yang baik akan menghasilkan buah yang baik buat anak-anaknya, eselon yang buruk itu adalah neraka buat anak-anaknya. Daktriat personality ini sebenarnya kalau di pola politik tuh ada narsisism di level ciri kepribadian nggak apa-apa kan, Pak. Dia akan menjadi orang yang ambis, targeting, terus dia senang untuk menunjukkan buah pikirannya, nggak apa-apa kan sebenarnya baik. Tapi kalau di level gangguan, kan dia akan menggunakan itu dengan cara eksploitasi. Dia menggunakan cara itu untuk mengintimidasi orang. Nah, perbedaannya itu hanya setipis tisu, Pak. Kena bersihin aja hilang dia. Gitu. Jadi, nah yang Machiavellianism sebenarnya nggak apa-apa kan, Pak. Karena dia negosiator ulung kan, dia akan bisa sangat bulak-belok buat bernegosiasi. Tapi kalau dia akhirnya jadi menjilat dengan bukti yang dia karang, kan itu akhirnya menjadi sesuatu yang buruk sebenarnya, Pak. Lalu yang terakhir adalah psikopati. Nah, psikopati inilah nightmare-nya, Pak. Karena akhirnya dia tidak pernah memikirkan orang lain. Nggak punya empati, hidup hanya untuk dia dan klannya. Gua gitu ya. Ya, the terus one only one lah, Pak, omnipotent. Ya kalau saya bilang tuh, waktu itu kan dimarahin sih, Pak. Saya bilang tuh kayak Firaun lahir lagi, Pak. Fir'aun Jadi dia lagi. bilang, mungkin malaikat maut juga mau jemput, udahlah ini mah musingin neraka ya, udah balikin lagi dulu aja gitu, Pak. Karena musingin semua orang, Pak. Tapi pertanyaannya kan gini ya. Katanya dalam alam demokrasi itu pemimpin itu refleksi dari rakyatnya gitu. Betul. Mengapa gejala itu muncul kan sebenarnya karena pilihan dari masyarakat gitu. Rakyat kita tuh memang rakyat yang ini kali ya, Pak, mungkin kurang kasih sayang gitu ya, Pak, hidupnya susah. Jadi dapat orang yang mendapat, wah kita peduli sama rakyat tuh kelepek-kelepek, Pak. Jadi sebenarnya ya kondisi si politik ini emang sangat kelihatan banget. Bahwa rakyat kita tuh kan senang dengan segala sesuatu yang sifatnya drama. Terus udah gitu membangun sesuatu yang sifatnya romantisme gitu ya. Saya sampai mikir orang jualan sebagai suami yang baik banget ke istrinya aja, itu kan kayaknya wah ibu tuh ya, Pak, pejuang sejati tuh. Padahal itu kan kewajiban dasar saja Iya, kan. Kalau fans garis suami, keras kan, Pak. iya. Ya itu saya bilang ini sesuatu yang harusnya dilakukan buat ibu-ibu ini seakan wow gitu ya. Malah jadi perbandingan tuh, lihat suaminya si ini. Artinya kan ada masalah juga dalam pernikahan orang-orang di Indonesia nih. Apakah memang tipenya ya cuman pernikahan institusional aja, yang penting saya nafkahin kamu, saya punya anak, nggak ditanya lagi kapan punya anak, terus kelihatan karirnya moncer. Jadi akhirnya ya dapat isu-isu gini kan kelepek-kelepek. Nonton film Korea aja bisa ngefans, Pak. Mungkin marketnya orang Koreanya sama market Indonesia aja gede orang Indonesia. Iya. Dapat ya kan aktornya modelnya gitu ya, Pak, yang ganteng. Terus dia, kamu jalan sama dia ya. Kalau kita ribut sama emang-emang tuh ya, yang maju tuh kita, dia mungkin di belakang nyelamatin muka dia kali gitu. Jadi kayak gitu aja tuh kayak, cakep banget Dok. Aku bilang, cakep mananya sih ya? Tapi buat mereka tuh wow banget. Karena katanya lemah lembut, terus cakep. Karena kan tontonan Koreanya seperti itu. Jadi ya saya melihat jangan-jangan nih banyak orang-orang yang memang kurang mendapatkan apresiasi, kurang mendapatkan rasa kasih sayang yang dari keluarga intinya. Sehingga mereka memfantasikan itu ada di luar. Itu karena cukup banyak sekarang yang ketemu
liminence ya kalau salah, kayak disebutnya waham cinta sih Pak. Wah, enggak. Jadi ketika putus cinta kelepek-kelepek gitu. Nah biasanya anak-anak ini tuh kena tahap awalnya narsisistik Pak, love bombing. Love bombing tuh Pak, bapak aja kalah kali waktu ngejar ibu. Wah, everything I do it for you tuh Pak. Mungkin ya kalau dinyanyiin terus-menerus tuh konteksnya si love bombing itu Pak. Nothing's gonna change my life for you gitu ya. Mungkin tuh dinyanyiin terus. Satu album itu ya? Oh, itu Satu album. rentetan zaman itulah ya, kayak Scorpion gitu. Mungkin dinyanyiin semua ya. Nah, tapi nanti kalau udah dapet Pak, dust in the wind. Dadah. Jadi yang penting Hilang begitu aja. dapat dulu gitu. Nah, anak-anak sekarang tuh banyak banget yang kena kayak gitu Pak. Diporotin ikhlas karena ya orang tuanya nggak pernah ngasih itu ke dia. Kalau situasi itu menggambarkan keseluruhannya atau minimal sebagian besar, berarti kita masih jauh dong untuk ketemu rakyat memilih pemimpin yang kompeten, yang berintegritas, yang komit pada janjinya segala. Karena gampang sekali ke bawah romantisme terus salah pilih gitu. Akan banyak sih Pak, akan banyak. Saya makanya mungkin kita kalau melihat list anggota DPR kita, anggota DPRD kita, kan kalau dilihat kurikulum vitae-nya mungkin bukan kurikulum vitae yang layak untuk memimpin. Bukan di level yang mampu untuk menilai suatu kebijakan ini baik nggak untuk rakyat. Latar belakangnya apa kita juga nggak tahu gitu ya. Kadang saya kalau ngecek tuh Pak, sampai bingung, ini kok bisa ya kayak gini ya kurikulum vitae-nya. Tapi ya gimana, rakyatnya butuh kayak gitu. Makanya masih kalah dengan serangan fajar kan Pak. Maksudnya mau kita kampanye program sebagus apapun kalah sama serangan fajar. Dalam proses sekarang menyusun program-program buat nanti pencalonan tahun depan pun kan sekarang modalnya cuma ngasih project. Ya akhirnya ya nggak bisa nyalain juga karena mereka di level itu kurang juga. Saya sangat prihatin pada situasi sekarang ya. Kan sebenarnya tahun 98 terbit TAP MPR. Judulnya Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme. Tapi periode ini pemimpin top level itu diwarnai nepotisme sehingga seseorang yang tadi tidak punya track record, tidak punya perjalanan, tidak punya kapasitas boleh dibilang, tahu-tahu ada di puncak kekuasaan. Dan itu seperti meruntuhkan seluruh pikiran-pikiran baik soal integritas, soal meritokrasi, soal track record dan sebagainya gitu. Sedih sih Pak, kayak misalnya nih ya, Bapak menjabat di satu organisasi gitu ya Pak. Anaknya mau masuk. Kan kalau dulu setahu saya tidak boleh kan Pak. Tapi sekarang tuh cukup banyak. Anaknya lah, sepupunya lah, keponakannya lah, tetangganya meren Pak. Jadi kadang saya pikir ini kayaknya akhirnya ya klan-klannya doang aja yang masuk. Wajar lah anak-anak kita yang pun dia berkompeten merasa udah kalah sama orang dalam. Mau dia berusaha segimanapun, lulus cum laude, capaian jurnalnya banyak, kalah sama nama belakang kan gitu. Hal seperti itu ya. Bin siapa begitu ya? Bin siapa benar gitu. Pak, gitu. Jadi ya kadang kayak gitu. Terus mohon maaf kadang di proses kepemimpinan juga banyak orang-orang yang ketika dulunya mungkin bukan apa-apa ya Pak. Ketika jadi apa-apa bikin mumet semua orang Pak. Karena akhirnya dia merasa ketika dia mencapai titik tertentu, yang lain adalah pelayan dia Pak. Ada yang ngelayanin ibunya lah, ada yang ngurusin tugas sekolah anaknya lah. Jadi ajudan pribadi yang dikasih dari negara tuh seakan-akan ajudan rumah tangga juga. Itu tuh kayak, duh Tuhan, masalahnya ya Pak, kalau itu adalah perusahaan swasta, ya nggak apa-apa. Terserah lah, punya dia iya, sendiri duit dia ya. Tapi minimal orang-orang yang jual keringet Pak buat dagang, terus mereka kayak gitu, ya gimana mereka nggak stres anak-anak sekarang. Walaupun ya kadang saya bilang ya udah nggak apa-apa. Sekarang Anda stres dengan Gen Z itu kan sebenarnya adalah buah investasi kamu. Artinya proses Anda juga tidak baik dalam mendidik generasi ini. Kalau Anda mau komplain tentang Gen Z ya Pak ya, makanya Anda dibully sekarang dalam tanda kutip. Nah nanti juga kita akan melihat apakah Gen Z ini ketika mereka tidak bertransformasi, apakah generasi Alpha dan Beta ini juga akan membuli mereka suatu saat di tempat kerja. Karena kan mau nggak mau suatu saat mereka ngomong kalau bercandaannya kasar tapi ya punah kan ya Pak. Maksudnya usia-usia boomer nih kan akan selesai ya musnah lah kalau aku bilang. Akan ada generasi-generasi baru yang kalau kita tidak pernah memperbaiki generasi selanjutnya dan cuma ngebully doang, Gen Z gini, Gen Z gitu. Toh yang bikin juga mereka juga. Gen Z kan anak gua juga. Iya, kalau saya Alpha nih Pak, deg-degan ya. Anak saya udah aneh-aneh aja tuh dia kalau ngomong kan sampai pusing. Itu dia paling kesel kalau ada, kan dia tuh cukup sensitif dengan suara lah ya Pak. Kalau udah muncul tato-tato itu loh Pak di jalan, dia bilang,
Mama siapa sih orang itu tatot-tatot nggak apa-apa. Kenapa sih kan ini macet kata dia. Kenapa sih orang mau macet mau terbang kata dia kayak gitu. Jangan marah ke mama ya. Al bilang mama juga nggak ngerti ya. Jadi anak sekarang tuh melihat hal seperti itu loh Pak. Ini saya punya pandangan spesifik soal yang tetot-tetot itu. Kan bupati itu kan pesuruhnya rakyat. Betul Iya. nggak? Orang iuran, bayar pajak, ngongkosi bupati. Gubernur juga sama. Betul. Presiden juga sama. Menteri juga sama tuh. Iya. Siapa pemegang sahamnya? Rakyat. Rakyat, betul Rakyat. Pak. Mereka adalah pesuruh-pesuruhnya rakyat gitu. Terus di Harus- jalan gitu ya, di jalan rakyatnya lagi bersimbah peluh mencari kehidupan, terus dia tetot-tetot nyingkirin mereka gitu. Jadi kayak pesuruh nyingkirin majikannya gitu. Iya. Terus Nah, itu mobilnya menurut lebih saya- bagus daripada pesuruhnya. Sampai, Daripada majikannya. Iya, daripada majikannya. Jadi menurut saya memang harus ada filosofi baru bagaimana melihat kekuasaan. Kekuasaan itu adalah bukan untuk mengambil segala-galanya, tapi untuk melayani gitu. Nah itu kalau di antara para pejabat punya kesadaran itu barangkali sedikit mengurangi itu. Iya, soalnya dia nanya Pak anak saya nih, dia tanya, Mama, emang kenapa sih orang itu harus cepet-cepet? Ya, Iya, persis. dia kan nanya, kalau misalnya gitu, ya berangkatlah lebih pagi kayak Persis. kita. Terus kan saya bingung ya Pak, mau jawab, saya bilang, kebelet pipis kali dia renang, kayak gitu. Terus kalau nggak dia bilang, Mama kerja keras terus-terusan, nggak ada tuh pakai mobil gitu, kalau dibilang itu adalah orang yang bekerja, kan kita sama-sama ngantri. Kenapa diajarin ngantri, tapi itu nggak ngantri? Saya dulu waktu masih jadi menteri atau direktur utama satu perusahaan negara sekalipun, ya sudah. Kalau kita tahu bahwa jalannya macet, datang lebih pagi, nggak apa-apa 1/4 jam lebih Iya. awal kan. Atau menteri kan penting, bupati penting. Kalau telat-telat dikit pasti ditunggu lah gitu. Iya. Jadi kenapa mesti membubarkan atau bikin repot orang banyak? Iya, masalahnya Pak, kalau jalannya lelowong mah nggak apa-apa ya Pak. Kadang kan udah padat merayap Pak. Saya pernah ngalamin waktu di Gatot Subroto sini kan lumayan ya Pak. Kalau pulang jam kerja tuh kan pantat juga datar tuh gara-gara kelamaan duduk. Terus di belakang tatot. Aduh rasanya tuh pengen turun loh Pak. Terus saya bilang, Bapak tuh, kita semua tuh macet ya, mau lewat mana Pak? Aku bilang kayak gitu. Aduh, pokoknya ya yang kayak gitu-gitu sih Pak sebenarnya yang membuat ketika kita melihat kepemimpinan dengan ductile personality-nya tuh dampaknya tuh sebesar itu loh Pak sebenarnya. Dan itu contoh buat generasi di bawahnya. Jadi jangan nyalain mereka kalau mereka ngomel. Kenapa hidup ini nggak ada privilege? Karena yang dapat privilege-nya ekstrim banget gap-nya dengan yang nggak punya privilege. Dan dengan perkembangan media sosial yang sangat luar biasa ini, tidak ada perilaku yang bisa disembunyikan kan? Betul. Semuanya terpapar, kemudian akhirnya anak-anak menyerap itu sebagai satu fakta hidup dan Betul. tadi mengganggu ketenangan jiwa mereka. Iya, makanya kalau lihat konten media sosial Pak, saya tuh sekarang paling seneng lihat komennya Hmm. daripada beritanya. Kalau beritanya mah udah jelas pimumeten apa ya gitu, udah musingin orang lah itu. Nah lihat komennya tuh seru-seru loh Pak. Terus saya bilang kayak waktu kemarin lah ada yang salah satu pejabat ngomongnya makan siang gratis tuh harusnya rakyatnya yang urunan Pak. Kan saya tuh cuman komen gini Pak, dibandingkan kami yang udah berdarah-darah untuk diurunin lagi ya Pak, kan yang Anda punya tuh jauh lebih banyak untuk diurunin ke rakyat. Nah kayak gitu tuh like-nya banyak Pak, padahal saya cuman keluh kesah saya aja ya gitu. Maksudnya ya ampun Tuhan udah darah aja disedot, apalagi yang mau disedot lagi kan gitu ya. Terus lihat komen gitu, tuh langsung naik darah loh Pak. Suami saya bilang, udahlah nggak usah lihat konten ya, katanya dia kamu jadi marah-marah terus sepanjang jalan ini marah mulu katanya gitu. udah boleh, empatinya dialihin aja ke yang lain katanya gitu. Mungkin ada banyak bapak-bapak yang nasibnya kayak suami saya juga kan Pak. Nanti saya akan tanya soal bagaimana mengelola suasana batin. Suasana. Tapi saya pengen ke angka-angka ini nih. Jadi sensus kita itu ada kira-kira 69 juta, 70 juta lah anak-anak muda ya, milenial. Kemudian itu setara dengan 25% dari penduduk kita. Gen Z-nya itu 49 juta atau 27%. Nah, tapi tadi saya ulang tadi, setiap tahun kita muncul angkatan kerja baru 3-4 juta yang terserap di pekerjaan formal ya. Itu kurang lebih 1 juta, tidak sampai 1 juta. Nah, sementara anak-anak muda yang masuk dalam kelompok NIIT, not in employment, education maupun training itu hampir 10 juta gitu. Dengan sebaran dari mulai tamatan SD 1,6, SMP 1,8, SMA 3,5 dan SMK 2,2. Ini angka yang menurut saya tidak main-main gitu ya. Betul. With this number gitu, kan kita katanya menyongsong atau sedang mengalami bonus demografi.
Apakah ini bonus, apakah malah jadi beban? Dan bagaimana anak-anak muda mesti menyikapi hal-hal seperti ini? Nah, memang tiap orang tuh pertarungan hidupnya kan beda-beda ya Pak. Nggak semua kan orang harus dapat S3, nggak semua orang harus berkarir jadi birokrat lah, politician lah. Tapi sepertinya ada momen di mana kita tuh juga harus membekali anak-anak kita yang memang tidak memungkinkan ke sana untuk punya skill lainnya Pak. Nah masalahnya kadang kita tuh hanya fokusnya pokoknya tamat SD, SMP, SMA, si PET-nya tuh yang normal kan sampai S3 Pak. Tapi kita lupa mungkin ada beberapa anak-anak yang tidak akan pernah mencapai titik itu. Nah masalahnya kita juga tidak menyiapkan lapangan pekerjaan informal ini buat mereka. Gitu. Sesederhana saya pernah ngitung Pak, tukang pijet itu kalau dia skillful dan punya langganan sehari 4, seorang ngasih 200 sudah 800 loh Pak. Kalau dia mau rajin aja ya Pak, 24 juta Pak. Lebih besar daripada kita yang kantoran di SCBD. Betul. Nah tapi masalahnya orang menganggap itu tidak keren. Tapi buat ibu-ibu ini dia bisa menyekolahkan anak-anaknya bahkan sampai kuliah. Yang setelah kuliah belum tentu bisa dapat kerja. Nah jadi kadang kalau memang gapnya terlalu jauh dan kita tidak bisa menyediakan semua lahan pekerjaan yang formal, apakah mungkin kita latih skill mereka kayak bengkel ban ya, atau LPK-nya kan masih dihidupkan, LBK-nya ini supaya mereka bisa tetap bekerja. Apapun itu. Tapi kalau misalnya semua pekerjaan itu hanya dilihatnya harus di kantor, ya tentu berapa kapasitas kita membangun kantor-kantor baru kan sebenarnya Pak. Jadi memformalkan yang informal itu ya, dengan standar-standar keterampilan, betul, dengan vokasi segala macam. Betul, dan sekarang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya akhirnya ditinggalkan orang dengan alasan sudah mendapatkan edukasi lebih baik. Kayak petani Pak. Negara kita kalau nggak ada petani mau jadi apa Pak? Tapi berapa banyak yang masih bertahan di desa untuk bertani? Teorinya mah gampang ya Pak, ditanam, dipupuk. Nah kemarin kan suster saya juga berinvestasi lah, dia belajar investasi. Sudah diajarin, dia bilang kamu kerja terus kayak gini sampai tua, mau sampai kapan? Jadi mulai tuh, ada sawah, dia kelola. Dia stres yang mama dia, kata dia. Kenapa? Kena keong. Nah, terus begitu, yang dia kan diambilin keongnya. Keong tetangganya kan nggak diambilin Pak, kan loncat ya. Terus dia bilang, oh ya, kalau memang mereka semua bisa berkarya di tempat mereka berasal, kan nggak perlu semua datang ke Jakarta Pak. Petani, terus belum yang tambak ikan, tuh banyak sisi-sisi informal yang belum kita gali sebenarnya Pak. Waktu saya kampanye Pilgub Jawa Tengah tahun 2018 tuh keliling Jawa Tengah, di mana-mana itu keluhan para petani itu begini, Pak, anak-anak muda sudah nggak ada yang mau jadi petani. Betul. Terus petaninya tua-tua. Sementara sebetulnya kan kebutuhan pangan makin naik. Gitu. Betul, jadi itu Pak. di situ sebenarnya juga gap yang luar biasa. Dan kalau kita bisa bekali dengan anak-anak muda dengan keterampilan bertani secara modern itu satu jalan mungkin ya. Betul Pak, makanya yang makan bergizi gratis ini sebenarnya saya bukan kontra sih Pak, cuman waktu itu saya berpikir kalau dana sebesar ini dijadikan dana untuk mengelola kekuatan pangan di daerah masing-masing, muter loh Pak petani itu duitnya. Ibu-ibu PKK tuh yang mungkin suaminya nggak kerja dan segala macam tuh minimal bisa jadi juru masaknya kan sebenarnya Pak. Nggak perlu kalau disebutnya yang pihak ketiga itu ditenderin kan gitu. Toh akhirnya dapatnya orang kaya lagi dan akhirnya rakyat-rakyat ini cuma jadi pekerja doang di sana. Nah, tapi kan kalau uang sebesar ini buat menghidupkan petani, menurunkan harga pupuk, misalnya industri pupuk jadi maju, peternak hidup, dan tiap daerah tuh kan punya sentra susu ya Pak ya, susunya pakai susu mereka, kan muter loh Pak duit rakyat kecil nih, yang jadi penggerak ekonomi, karena kan kalau secara piramida rakyat-rakyat ini yang paling bawah dan paling banyak sebenarnya. Ini mungkin sebenarnya yang diperlukan transisi ya, persiapan supaya bisa menggerakkan di bawah, jangan digas kenceng di awal tuh. Benar kan ini kayak yang dropping duit besar, terus orang panik, makanya kan kemarin rame tuh Pak yang penipuan, udah bayar buat tender ini terus gagal kan, berarti kan ini pola tender. Nah, kenapa nggak buat pemberdayaan PKK, ibu-ibu PKK-nya lah yang masak ya Pak ya, terus udah gitu puskesmas buat penghitungan gizinya, kan ini akan menghidupkan ekonomi kecil malah. Ini dari tadi saya perhatikan ya, saya tanya kejar terus soal kesehatan jiwa, tapi dokter come up dengan pikiran-pikiran mengenai employment, lapangan kerja, ekonomi bawah, itu memang menjadi semacam prasyarat bahwa tidak mungkin menyampai ke atas kalau yang bawahnya nggak dibereskan gitu. Karena 90% pasien saya konsul tuh karena nggak punya duit sih Pak. Usahanya bangkrut, terus udah gitu cari kerja berkali-kali nggak ada yang dapat. Terus saya sampai mikir loh Pak, kadang kalau ngobrol sama pasien tuh saya bilang, lu punya skill apa kataku? Udah jadi tukang pijat kataku. Ngitung tuh banyak loh, tukang pijat tuh banyak duitnya loh, aku bilang kayak gitu. Sampai saya memikirkan gitu karena orang udah nyebarin CV sampai 1000 mungkin Pak, titik putus asa ya Pak, nggak ada yang manggil.
Atau selalu gagal di tahap wawancara, gagal di tahap berkas. Kan orang tuh sekali, 2 kali gagal oke lah Pak. Kalau udah 1000 gagal mah kan, masa jangan menyerah kayak ini Pak, Alpha Edison. 1001. Kayak KFC itu kan Pak, berapa puluh tahun ini kan, ya nggak bisa, nggak semua orang punya mentalitas di situ lah Pak sebenarnya. Jadi ya mau nggak mau dia harus memberdayakan. Sekarang dia jadi ini, kulakan sayur Pak. Jadi dia ngambil dari petani, dia jual ke pasar. Dia bilang, dokter saya sekarang punya uang loh. Tapi masih sedikit karena modalnya terbatas. Nggak apa-apa, uang sedikit tuh kamu simpan baik-baik, kamu puterin. Nah, untungnya orang tua saya pedagang dulu, Pak. Jadi saya bisa ngomong-ngomong gitu agak ngerti lah ya, Pak. Nggak pinter-pinter banget sih teori ekonominya, tapi ngerti lah gitu. Jadi kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Tapi gini, kadang saya kalau sama pasien, Pak, saya bilang, kamu kalau resign, berapa uang dingin kamu? Saya bukan matre, mau tahu duit kamu berapa, toh nggak bisa diambil juga ya, Pak. Cuman sekian juta. Kamu sekian juta, berapa bulan kamu bisa bertahan hidup? Mending kalau lulus langsung dapat ya Pak. Kalau dia lulus dari company ini nggak dapat mau gimana? Saya bilang udah tambleng-tamblengin aja ya, dablek-dablekin kuping gitu ya. Pokoknya yang penting kerja. Nah, duit aktif income inilah yang kamu pikirin mau kamu apain. Jangan kamu habisin buat skincare ya. Skincare aja udah setengah gaji. Belum lagi nanti dia pay later buat liburan tuh. Pay later. Ya, staycation. Terus tasnya harus yang bagus. Aku bilang kalau kamu kehujanan bukan ngelindungin kepala kamu malah lindungin tasnya. Itu kan aneh ya Pak, orang kan kalau ada tas tuh dia kepalanya yang dilindungin ya. Ini enggak Pak, dia kekep tuh tasnya. Nggak apa-apa badannya basah-basah, yang penting tasnya nggak basah. Kan itu udah aneh. Itu pay later itu sekarang statistiknya 30 triliun. Waduh, berat ya. Jadi, hidup ya. Dan itu anak-anak muda lah. Karena tadi mungkin ya, lifestyle, kepengen menjangkau sesuatu yang sebenarnya belum sampai pada betul, nanti ujung-ujung belakangnya Pak yang cukup banyak masalah sekarang adalah udah gaya hidupnya selangit, gajinya terbatas tapi butuh kebutuhan sosialita, akhirnya jadilah nyari sugar daddy, mami daddy. Ya, yang kayak gitu-gitu tuh Pak, sugar mami, sugar daddy. Itu kan yang bikin mumet kepala ya Pak. Nah, ya kayak gitu-gitu sih Pak fenomena ya. Duh, shortcutnya gitu loh Pak. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Kalau kita bisa merancang ya, tentu ini angan-angan. Tapi di antara para orang berpendidikan harusnya merancang ini. Seperti kepemimpinan seperti apa sih yang kita harapkan sehingga bisa mengedres ketertinggalan ini. Dan kemudian concern pada puluhan juta anak muda yang terus-menerus nih hadir kan. Dan ini kan seperti deret apa? Yang lompat-lompat itu akan terus berkembang. Kalau aspek-aspek tadi tidak dibereskan, itu kan jadi ledakan dan negara kita bukannya terbang tapi malah mungkin tetap merayap di landasan. Iya, moga-moga sih bisa tumbuh kembangnya dari pola kepemimpinan yang otoriter ya Pak. Yang tadi upper echelon theory murni ya Pak, bahwa omongan atasan adalah sabda. Oke. Yang kedua adalah yang laissez-faire personality, yang pokoknya yang penting jalan aja gitu ya, nggak ada progres juga, yang penting jalan aja gitu. Yang ketiga adalah yang memang tipenya transaksional. Kalau kamu nggak nurut saya, maka, nah yang kayak gitu-gitu. 3 ini sih sebenarnya kalau kita mau cepat dan transformasi itu harusnya udah nggak boleh ada sih Pak. 3 ini nggak boleh ada? 3 ini nggak boleh yang ada. Otoriter nggak boleh ada, yang laissez-faire nggak boleh ada. Satu lagi yang tadi transaksional. Betul sih, memang betul. Tapi kerjaan itu menghasilkan reward betul. Tapi kalau sampai mengancam orang lain yang potensial, kalau kamu nggak kayak gini, maka maka mematikan rumput lain kan Pak. Yang harusnya muncul tuh sebenarnya adalah pola-pola yang memang demokratis. Tentu demokratis yang tersusun dan based on data ya Pak. Jadi ketika memotong banyak jalur birokrasi, kalau kamu punya ide, kamu boleh omongin ke saya, tapi datanya harus ada. Jangan kayaknya, feeling, kemungkinan, ya udah pasti dimentahin Pak. Yang kedua adalah, semoga sih ya Pak ya, pimpinan-pimpinan kita tuh bisa menjadi pimpinan yang mampu mementoring dan meng-coaching. Ya maksudnya, mau nggak mau, tempat kita melihat tuh kan generasi di atas ya Pak. Tapi kalau orang yang di atasnya juga nggak bisa walk the talk, nggak bisa jadi role model yang baik, mau siapa lagi yang kita lihat Pak? Gitu. Jadi ya dengan mereka sekarang seperti ini rebel dan segala macam, mungkin mereka melihat bahwa atasan yang sekarang ini tidak bisa menjadi role model buat dia. Karena role model akan sangat menentukan anak ini jadi apa Pak. Gitu. Kalau role modelnya tipe yang manipulatif, dia akan belajar bahwa kalau di tempat kerja ini nggak manipulatif, saya nggak akan naik-naik. Karena semua orang yang manipulatif menjilat sampai becek naik semua. Nah yang kayak gitu-gitu harusnya udah mulai diubah. Yang ketiga adalah pemimpin yang mampu mengapresiasi bawahannya sih Pak.
Ketika dia bekerja keras, kita berikan yang terbaik. Kalau misalnya dia tidak bekerja dengan maksimal, mau dia anak siapa juga nggak usah dikasih. Dan yang terakhir, yang paling penting sih, pemimpin yang memberikan kesempatan buat stafnya berkeluarga, Pak. Karena kalau dia bilang sayang sama anak buahnya, tapi anak buahnya pernikahan dan kehidupan berkeluarganya berantakan karena kebanyakan rapat, banyak tugas, tetap aja dia menghancurkan orang itu perlahan. Karena kepada siapa sih kita pulang ya Pak, kalau bukan sama keluarga kan. Tapi ketika kita pulang, anak kita aja nggak kenal kita, istri kita aja nggak tahu kita siapa, ya orang ini akan menghadapi kesepian sampai akhir hayatnya. Makanya muncullah nanti disebutnya gray hair syndrome, depresi yang muncul pada saat lansia. Kenapa? Karena hidupnya kosong. Kiri kanan tidak ada teman, tidak ya. Betul, teman juga udah pusing karena kita selama itu kerja terus, nggak pernah membangun komunitas. Istri juga nggak kenal kita, ngobrol aja kita bingung, cuma ngakak-ngukuk nih Pak. Akhirnya istri di kamar, kita di ruang makan, nggak pernah ada aktivitas. Jadi akhirnya ya kesepian ini berulang lagi nantinya. Karena generasi Z ini generasi yang chronic loneliness Pak. Kesepian jangka panjang, kesepian yang sangat mendalam. Akhirnya muncullah mereka keinginan untuk mengapresiasi dirinya sendiri dan menghargai dirinya. Nah nanti akan muncul lagi generasi lain kalau kita tidak memperbaiki. Nah, moga-moga pemimpinnya bisa lebih bijaksana lah. Pemimpinan demokratis yang memberi apresiasi pada anak buah, memberi kesempatan pada mereka untuk berkeluarga dengan baik. Satu lagi apa yang kedua? Mentoring coaching Pak. Mentoring coaching. Seperti halnya Ki Hajar Dewantoro ya, Tutudi Handayani, Ingmadio Mangunkarso, satu lagi apa? Inggarso Sumberlodo ya. Jadi pesan-pesan sangat baik dan mari kita tanya Bu Dokter, ini kan banyak sampah nih, ya kan? Ketemu pasien, ketemu orang tua pasien, melihat keadaan gitu, masuk ke pikiran dan hati ya. Dulu saya kenal orang bernama Pak Bondan Winarno, masih ingat ya? Maknyus tuh, itu kan tiap pekan tuh keliling makan gitu. Mencoba dia cerita. Tapi itu detoknya tuh luar biasa Mas katanya. Pokoknya setiap pekan itu 3 hari saya berpuasa mengeluarkan segala macam lemak dan kolesterol. Ini kan juga sama tuh dokter menyerap begitu banyak hal gitu ya. Gimana tuh menjaga keseimbangan jiwa diri kemudian detok supaya tetap bisa menghadapi berbagai isu dengan tenang gitu. Kalau saya sih sebenarnya melihat pasien saya tuh media belajar sih Pak. Karena kehidupan mereka tuh hal yang layak dipelajarin, sangat-sangat layak banget. Perjalanan naik turunnya, sampai mereka ambruknya harus ketemu psikiater tuh sepanjang hidupnya adalah pembelajaran. Jadi kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu gimana dengan cerita pasien, kecuali ya Pak, pasiennya ngeyel. Gitu. Jadi nanti dia cerita nih, kekerasan rumah tangga. Mentok aja di situ. Terus tapi di momen itu saya jadi belajar lagi. Oh mungkin terlalu banyak alasan yang kita juga nggak tahu di balik layar pernikahan mereka seperti apa sehingga mereka nggak berani keluar dari sana. Jadi banyak sekali proses bertemu pasien tuh mengasah ego saya sih Pak. Karena kan kadang kalau jadi dokter tuh pengennya semua masalah pasien kan beres ya Pak. Tapi kadang ada yang lama. Yang kedua tuh saya suka pergi ke kalau lagi ada waktu cukup panjang, saya kadang suka menyempatkan waktu ke desa adat sih Pak. Nah desa adat Indonesia nih istimewanya ya Pak, banyak sekali mengajarkan teori well-being dan wellness. Cuman nggak banyak yang menggali itu sih Pak. Bagaimana mereka hidup sederhana, saya pergi ke suku adat Baduy, saya tanya, Bu, hidup kayak gini nggak bosen? Lah hidup tuh kan cuma buat makan, tidur, kalau nggak nanti dipanggil yang maha kuasa, apalagi ya tuh? Oh nggak pengen lihat luar Bu? Enggak, sini aja udah bahagia. Oh saya pikir tuh berarti tiap orang punya level bahagia kan beda-beda. Terus saya bilang, ada yang stres nggak Bu? Nggak ada loh Pak. Desa adat tuh nggak ada satupun yang gangguan jiwa Pak. Jadi saya bilang, oh berarti ini adalah pola protektif baik pola mereka. Kayak misalnya saya tanya, di sini kalau ada yang susah, panennya gagal, itu dibantuin nggak? Selama dia tidak minta tolong kita nggak bantuin. Karena mereka sudah jadi orang dewasa, kata dia gitu. Itu tanggung jawab kehidupan manusia. Kalaupun mereka dibantu, itu judulnya pinjam. Supaya mereka mau tetap bertanggung jawab. Terus saya bilang dengan tanah seluas ini, nggak ada yang pengen lebih. Enggak, karena adat kita menentukan, ambillah tanah semampu yang kamu bisa olah. Mau ada 2 hektar, kalau kamu bisa ngolah silakan. Tapi nggak boleh mempekerjakan orang. Nah itu di Baduy. Di Boti beda lagi. Jadi kadang hal-hal seperti itu tuh kayak kontemplasi buat saya sendiri sih Pak, bahwa cukup tiap orang tuh beda dan kita harus belajar mencukupkan diri. Terus
main sama anak sih Pak. Ya main sama anak, terus baca buku. Jadi akhirnya saya berusaha untuk mencari bagaimana pola hidup saya tuh dan kehidupan saya tuh sesuatu yang saya bisa raih setiap hari. Gitu. Kadang orang nanya, nggak mau keluar negeri dok? Enggak, karena makanannya nggak doyan. Gitu. Jadi kadang yang kayak gitu-gitu sangat membantu sih Pak. Gitu. Itu tadi ya, menyerap segala sesuatu sebagai sumber belajar itu sangat menarik. Karena dengan itu semakin sulit kasus, kita kayak dapat insentif untuk men-challenge kita ya. Betul, bahkan saya sampai buka jurnal lagi, kadang Pak buka textbook lagi. Tujuannya apa sih? Karena masalah pasien ini kompleks. Kadang kita duduk sama pasiennya Pak, cari jurnal, Bu, nih ini kayak gini loh Bu, kalau Ibu mau kayak gini terus lihat ya. Endingnya secara prevalensi kayak gini, mangga Ibu tinggal pilih. Karena sekarang pasien udah pinter ya Pak. Jadi kalau kita nggak based on data, ya mereka juga cuma ngomong kita ini motivator. Ya. Teman-teman sekalian, kita belajar banyak ya. Tentu kesehatan jiwa itu disiplin beliau, tapi juga dari pembicaraan ini kita belajar demokrasi, belajar kepemimpinan, belajar bagaimana memaknai cukup, bagaimana bahagia dengan ukuran masing-masing. Bu Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama, tapi saya Pak. ingin Bu Dokter menyampaikan pesan kepada anak-anak muda kita. Bagaimana kita menjaga Republik supaya tetap optimis. Kalau di level personal yang bisa kita lakukan sih Pak, berusaha untuk memiliki standard of excellence dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena kepemimpinan tuh belajar untuk menjadi pemimpin diri sendiri kan Pak. Karena kepemimpinan tuh kan habit ya Pak. Nggak bisa orang yang nggak pernah melatih kepemimpinannya, nggak pernah punya standard of excellence, dan nggak pernah tahu kesadaran dirinya dia layak nggak di situ, itu bisa menjadi pemimpin yang baik. Tapi kalau dia melatih kepemimpinan itu dari sedini mungkin, dia nggak pernah mau nurunin standar hidupnya karena dia tahu standard of excellence dia itu bagus, terus dia selalu berusaha berempati jadi pemimpin yang baik buat orang lain dan dirinya sendiri, maka proses-proses lain tuh tinggal menunggu momentum aja sih Pak. Karena kadang kita mengharapkan momentum yang tinggi banget, padahal ternyata kehidupan tuh udah kasih kita banyak momentum-momentum kecil, cuman kita lewatin. Gitu. Terima kasih. Jadi yang paling penting adalah kesiapan kita. Momentum bisa datang setiap saat, bisa tinggi, bisa rendah, bisa menengah. Tapi when we are ready, momentum ketemu dengan kesiapan, katanya adalah keberuntungan. Kunci, ya betul. Cuma nunggu hoki kan susah ya Pak ya. Jadi yang bisa kontrol kan kesiapan kita ya, betul. seperti itu. Sekali lagi terima kasih Dokter. Sama-sama. Sampai ketemu di topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.